di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa dan berharap subutul khair ya, tetapnya dalam kebaikan, waziyadatul khair, dan terus bertambah berlimpah kebaikan kepada kita semua. Dan seperti biasa di subuh yang penuh berkah, kita awali dengan kajian keilmuan dengan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita masih sama-sama membahas ya tentang saum, ilmu tentang saum. Barangkali ada yang terlewat atau kita lebih yakin lagi ya dengan saum yang kita lakukan, lebih bermakna gitu ya. Nah, di sini sudah ada buku 125 masalah saum. Nah, di sini ya. Mohon maaf itu tidak bisa dibagikan itu karena ini takut dosa juga ya. Harus tahu judulnya dan mudah-mudahan bisa membelinya ya. Ini karya orang lain. Nah, ini di hari ini kita akan sama-sama bukan itu ya. Setiap buku punya ciri khas masing-masing dan kita akan sama-sama membahas tentang berbagai halnya ya, baik itu pengulangan ataupun mudah-mudahan semakin memantapkan saja, mulai dari pengertian saum itu sendiri gitu ya, bahwa saum itu kita al-imsak ya, kita maknai dengan al-imsak menahan diri, wal kafu anisyai, dari sesuatu. Jadi intinya menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan segala yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi intinya dari saum itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sifatnya membatalkan saum ya, dengan betul-betul niat karena Allah. Nah, jadi dalam tafsir Al-Manar, saum itu adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan suami istri mulai dari terbit fajar sampai maghrib, betul-betul mengharap ridho Allah ya, sebagai persiapan menuju takwa kepada Allah dan jalan untuk mengendalikan kehendak pribadi. Nah, bahwa langsung saja ya pada pertanyaan yang kedua dari 125 masalah ini. Tujuan disyariatkannya saum itu apa gitu ya. Tujuan disyariatkannya itu tentu saja membersihkan, mensucikan jiwa ya dari segala kotoran, dosa, dan akhlak tercela. 11 bulan yang lalu kita banyak sekali dosa ya, kelalaian yang dilakukan. Nah, di 1 bulan yang penuh berkah ini disyariatkan saum untuk betul-betul membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dari berbagai kotoran, dari berbagai dosa, dan dari akhlak tercela. Makanya di momen saum ini ya, mudah-mudahan akhlak kita ya, seperti kita kadang punya hasud ya, dengki kepada orang, atau merasa tinggi ya, takabur. Mudah-mudahan di momentum Ramadan ini akhlak-akhlak tersebut berguguran ya, seiring dengan kita melaksanakan saum. Kemudian mempersempit jalan setan untuk menggoda manusia supaya melaksanakan berbagai maksiat. Rasulullah bersabda bahwa ya ma'syarus sabab, wahai pemuda, manistato al-ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, fal yatazawwaj, maka nikahlah, fa innahu, karena dengan menikah itu aghaddu lil basar, bisa menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan, wa malam yastati, barang siapa yang belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisaum, maka hendaklah saum, fa innahu lahu wija, karena saum itu adalah perisai ya, bahwa benteng ya, bahwa dengan saum itu menjadi benteng ya dari masuknya setan, jadi terhalang. Sehingga Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa tujuan ibadah saum itu intinya untuk menahan nafsu dari berbagai syahwat, sehingga siap mencari sesuatu yang menjadi puncak kebahagiaan. Nah, jadi menurut Yusuf Al-Qardawi bahwa tadi ya, menerima sesuatu yang mensucikan, yang di dalamnya terdapat kehidupan yang abadi, mematahkan permusuhan,
nafsu ya terhadap lapar dan dahaga, serta mengingatkan dengan keadaan orang-orang yang menderita kelaparan di antara orang miskin, menyempitkan jalan setan pada seseorang dengan menyempitkan jalan aliran makanan dan minuman. Jadi saum itu adalah untuk Allah ya, tidak seperti amalan lain. Berarti meninggalkan segala yang dicinta itu karena kecintaan kepada Allah. Merupakan rahasia antara hamba dengan Allah ya, sebab para hamba mungkin bisa diketahui bahwa ia meninggalkan hal yang membatalkan puasa secara nyata, tetapi meninggalkan hal tersebut betul-betul ya karena Allah, tak ada seorang pun yang tahu, dan itu hakikat saum. Kemudian yang ketiga, apa saja keutamaannya ya, walaupun ini sudah sering kita bahas. Di antara keutamaannya itu adalah tentu saja dengan saum bisa menjadi sebab pelakunya masuk surga. Inna fil jannah baban, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu arroyan, yang dinamai arroyan, yadkhulu minhu shaimun. Orang-orang saum masuk ya dari pintu itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yadkhulu minhu ahadun, tidak akan masuk seorang pun ya kecuali para as-shaimun. Kemudian orang yang saum itu mendapatkan dua kegembiraan, tentu saja ya, walisaim farhatan. Orang yang saum itu punya dua kegembiraan, farhatun in hina yuftir, kebahagiaan saat berbuka, kita begitu bahagia ketika iftar. Kemudian wa farhatun hina yulqa rabbah, dan kebahagiaan saat bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan ini ya menjadi sebab kita ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan saum yang kita lakukan. Kemudian wala khulufu fami shaim atyab indallah min rihil miski, bau mulutnya orang yang saum lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kemudian puasa dan Quran akan memberikan syafaat ya bagi orang yang menjalankannya. As-siyam, saum, wal Quran, dan Quran yashfa'an, akan memberikan syafaat lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian syarat wajibnya ya, syarat wajib saum itu ada 4. Tentu saja seorang yang muslim ya diwajibkan, karena kalau kafir enggak. Orang yang berakal wajib, orang gila tidak. Orang yang sudah balik ya, di antaranya kalau belum balik itu ditandai, kalau perempuan, laki-laki itu usia 15 tahun ya. Kalau belum head misalnya udah 15 tahun, itu udah tandanya balik. Dan anak kecil tidak wajib ya. Kemudian mampu, saum itu tidak wajib bagi orang yang sakit, orang tua, musafir gitu ya. Nah ini syarat ini sudah dijelaskan dari hadis Ali bin Abi Thalib bahwa rufi al-qalam an salasah, dibebaskan dosa bagi 3 orang. Jadi anin naim, orang yang tidur, hatta yastayqido, sampai dia bangun, wa anisobi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai ia dewasa ya, wa anil majnun, orang gila, hatta yaqila, sampai dia sadar. Nah ini ya, bahwa kemudian hikmah disyariatkan saum. Nah, melatih disiplin spiritual. Jadi saum itu sudah mendidik kita untuk mengalahkan tuntutan jasmani ya, memenangkan tuntutan rohani. Biasanya kita pengen makan gitu ya, pengen minum, tetapi dengan saum mendidik mengalahkan tuntutan yang sifatnya jasmaniyah dan memenangkan tuntutan rohaniah. Saum juga menjadi dasar disiplin moral ya. Saum menganjurkan untuk jujur, ikhlas, peduli ya. Saum juga menanamkan nilai sosial. Dengan saum bisa memperkuat solidaritas sosial dalam bermasyarakat. Kemudian tentu saja saum juga merupakan mewujudkan kesehatan jasmani ya. Sumu tasihhu. Saum punya hikmah cukup penting bagi pelakunya, yaitu sehat fisik. Nah, kemudian sejarah saum, walaupun ini udah sering kita bahas ya. Kapan sih ibadah saum itu mulai disyariatkan? Jadi saum Ramadan mulai disyariatkan pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua hijrah ya, ketika Rasulullah sudah di Madinah di tahun kedua, atau 1,5 tahun setelah umat Islam hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, atau setelah umat Islam diperintahkan memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, jadi syariat saum Ramadan ini didasarkan pada firman Allah ya, surah Al-Baqarah ayat 183. Dari situ bisa dipahami bahwa ibadah saum pada dasarnya sudah ada di masa-masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad juga. Hanya saja praktiknya tidak sebagaimana yang ditetapkan pada syariat Islam sekarang ini. Jadi setelah turun surahnya ayat ini, Al-Baqarah 183, saum Ramadan menjadi wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh muslim yang mukallaf, sehat dan berakal.
selama 1 bulan penuh ya, dengan memenuhi syarat dan rukun yang sudah diatur oleh syariat. Nah ini ya, jadi sejarahnya seperti ini. Pertanyaannya, bagaimana model saum yang dilakukan oleh umat Islam pertama kali? Nah dulu teh gimana model saumnya gitu ya. Kan kalau yang Al-Baqarah 183 itu yang saum yang sebulan yang sekarang kita laksanakan ya. Nah untuk model saum umat Islam yang dulu, yang pertama adalah saum pertama kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah adalah saum bulan Asyura Muharram ya, yaitu saum yang dilaksanakan masyarakat Quraisy ketika itu, dan setibanya di Madinah Nabi pun memerintahkan saum pada bulan itu. Nah jadi Asyura tanggal 10 Muharram dulu ya, sebelum diwajibkan yang sebulan itu, puasa pertama kali yang dilakukan Rasulullah adalah saum di bulan Asyura, yaitu saum yang dilaksanakan masyarakat Quraisy ketika itu, dan setibanya di Madinah Nabi pun memerintahkan saum pada bulan itu ya. Nah kemudian setelah turun perintah saum pada bulan Ramadan, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk saum bagi siapa saja yang menghendaki ya. Dalam fase ini mereka boleh berpuasa atau boleh tidak, dan bagi yang tidak berpuasa diharuskan membayar fidyah. Pada bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam, kecuali bagi mereka yang punya uzur syar'i. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan saumnya ahli kitab dengan saumnya umat Islam? Jadi yang membedakan saum umat Islam dengan umat yang lain diantaranya adalah adanya perintah sahur sebelum terbit fajar gitu ya, bahwa Rasulullah bersabda, faslu ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatas sahar. Perbedaan antara saum kita dengan saumnya ahli kitab adalah pada makan sahur. Nah jadi di samping itu, saum yang dilakukan oleh muslimin pada bulan Ramadan berlangsung selama 1 bulan penuh. Berbeda dengan ahli kitab yang melaksanakan saum di bulan Ramadan tersebut ya, bahwa atakum Ramadan, sungguh telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, maka Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk saum di dalamnya. Nah ini ya, kemudian perbedaan lain adalah pada adanya syarat, rukun, wajibnya saum, sunahnya saum yang dilaksanakan umat Islam yang tidak sama dengan saumnya ahli kitab. Bagaimana sejarah saum sebelum kelahiran Nabi Muhammad? Jadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana? Nah, persamaan saum umat Islam dengan umat terdahulu adalah dalam hal kewajiban, bukan tata cara. Berikut adalah bentuk saum sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi umat Nasrani dulu ya, dulu umat Kristen ya sekarang Nasrani, dulu juga pernah diwajibkan saum Ramadan, tetapi mereka menambahnya 10 hari hingga akhirnya berjumlah 50 hari. Jadi orang Nasrani ya udah diwajibkan saum Ramadan, tetapi mereka menambahnya 10 hari sehingga akhirnya berjumlah 50 hari, dikarenakan pada bulan Ramadan cuacanya sangat panas gitu ya, waktunya pun diperpendek dan dipindah pada musim semi. Kemudian umat Yahudi pun saum gitu ya sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan puasanya tidak sekedar menahan dari makan dan minum dari sore sampai waktu sore lagi, akan tetapi mereka laksanakan juga sambil berbaring di atas pasir, di atas debu ya, sambil meratap sedih gitu ya, nih Yahudi. Kemudian pada masa jahiliyah, orang-orang Quraisy Makkah juga sama melaksanakan saum ya di bulan Asyura, dan Nabi pun sempat menyuruh kepada penduduk Madinah sebelum datang perintah wajib saum Ramadan. Hal ini tercatat dalam beberapa hadis ya, diantaranya an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yaumu Asyura, pada hari Asyura, tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah saum, wa kana Rasulullah sallam yasumuhu. Nah, dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga saum gitu ya. Falamma qadimal Madinah, maka ketika Nabi sampai di kota Madinah, somahu wa amaro bisyamihi, beliau pun tetap saum dan menyuruh untuk saum yang orang-orang gitu ya. Falamma furido Ramadan, tetapi ketika Ramadan diwajibkan, taroka yauma Asyura, maka saum Asyura beliau tinggalkan. Faman sya'a somahu, barang siapa ingin saum saumlah, wa man sya'a tarokahu, dan jika tidak apa-apa. Ini jadi pertama-tamanya itu ya. Jadi Rasulullah SAW saum Asyura, kemudian ketika di Madinah menyuruh ya orang-orang Asyura, tetapi ketika ada kewajiban 183 ya, wajib saum di bulan Ramadan,
maka taroka yaum Asyura, Rasulullah meninggalkan ya saum di Asyura. Faman syaa saumahu wa man syaa tarakahu gitu. Barang siapa yang ingin saum, saumlah, dan jika tidak ya nggak apa-apa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana waktu saum pada masa awal disyariatkan, yaitu ini begitu berat ya. Jadi pada saat itu para sahabat melaksanakan saum mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Namun jika waktu berbuka telah tiba, misalnya jam 6 udah tiba dan ada yang masih tidur, maka ia tidak dibolehkan buka ya, baik makan, minum maupun berhubungan sama istri. Tata cara ini berlangsung sampai ya, surah Al-Baqarah 187 turun. Jadi kalau saum zaman dulu itu misalnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, jadi waktu berbukanya itu sebentar gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang misalnya ketika ketiduran di jam itu, maka ketika udah saum lagi ya udah luput gitu. Nah, makanya setelah turun surah Al-Baqarah 187, wahilla lakum lailatas siyam arrafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanun anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr summa atimmus siyam ila lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati linnas la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu malam hari ya, bercampur dengan istri, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Allah tahu bahwa kamu tidak bisa menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang basyiruhuna, campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah. Makan dan minumlah ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, bahwa makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu adanya fajar. Kemudian sempurnakan saum ya, sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka. Ketika kamu beriktikaf dalam masjid, ya itulah ketentuan Allah, maka jangan kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia bertakwa. Nah, setelah turun ayat ini, para sahabat merasa sangat gembira ya, karena itu menjadi penghapus tata saum yang dilakukan sebelumnya. Bahkan ada yang terluput, misalnya ketika maghrib ketiduran, maka tidak bisa, karena malamnya pun itu kembali gitu, saum kembali. Jadi hanya buka beberapa saat gitu ya, dan malamnya pun harus saum lagi, asalnya seperti itu. Nah, kemudian niat saum. Kapan niat saum wajib dibolehkan? Pada siang hari. Nah, di sini jawabannya bahwa niat saum wajib pada siang hari dibolehkan bagi orang yang baru tahu bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadan, orang gila yang baru saja sembuh, orang kafir yang baru saja masuk Islam pada hari itu. Dalam masalah ini para ulama berpendapat bahwa saum mereka dimulai pada siang dan hari itu juga tanpa harus mengqadha. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaan, apakah niat saum harus dilaksanakan setiap hari? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah bersepakat bahwa niat saum pada suatu hari itu tidak terkait dengan hari lain. Jadi rusaknya saum pada hari tertentu tidak berpengaruh pada hari lain. Meskipun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa niat saum Ramadan bisa dilakukan cukup sekali di awal Ramadan gitu ya, dengan syarat orang yang berniat tidak berbuka di pertengahan bulan. Dalam hal ini ada riwayat Umar bin Khattab ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang juga bergantung pada niat. Barang siapa yang hijrah karena dunia, karena perempuan yang hendak dinikahi, akan mendapatkan. Hijrah seseorang tergantung pada niatnya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan bahwa setiap amal yang dilakukan oleh muslim, apapun bentuknya, itu bergantung pada niatnya. Sudah seharusnya niat yang ada dalam hati seorang hamba adalah ikhlas karena Allah, bukan karena yang dipuji, pamer, dan lainnya. Dalam praktik yang berhubungan dengan niat ibadah, khususnya niat ibadah saum, apakah harus dilakukan setiap hari atau cukup sekali saja? Ibadah saum, meski pelaksanaannya berlangsung selama 1 bulan penuh, sebetulnya itu hanya satu macam ibadah. Oleh karena itu niat boleh dilakukan 1 kali saja. Nah, ini menurut pendapat yang ini. Tetapi tentu saja ya, kita dari mulai malam harus berniat gitu ya, berniat setiap malam kalau kita yang sudah kita lakukan ya.
Kapan seseorang wajib berniat saum Ramadan? Nah ini, seseorang yang hendak saum Ramadan wajib berniat puasa sebelum fajar. Pokoknya sebelum fajar tiba harus ada niat ya bahwa dia akan melakukan saum hari itu. Jadi seseorang yang hendak saum Ramadan wajib berniat saum sebelum fajar tiba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah, Rasulullah bersabda, "Man lam yujmi isyam qoblal fajri fala siyamalah." Man lam yujmi isyam, barang siapa yang tidak berniat saum qoblal fajri, sebelum terbit fajar, fala siyamalahu, tidak terhitung puasa baginya. Tidak sah ya kalau tidak berniat dari sebelum fajar gitu ya. Hal ini berbeda dengan saum sunnah yang niatnya boleh dilakukan setelah terbit fajar. Kalau saum sunnah ya, kalau saum wajib mas sebelum terbit fajar harus sudah berniat bahwa dia akan makan saum. Kalau saum sunnah boleh setelah terbit fajar. Sesuai dengan sabda Rasulullah, dakhala alayya an-nabi sallallahu, suatu hari Rasulullah masuk ke rumah kami zata yaumin, suatu hari, faqala, kemudian beliau bertanya ya. Kemudian, hal indakum syai', apakah kalian punya makanan? Faqulna la, kami menjawab tidak ada wahai Rasulullah. Fa inni izan shaim, jika begitu aku saum saja gitu ya. Nah, jadi kalau saum sunnah mah boleh gitu ya, siang-siang. Maksudnya kalau saum wajib mas sebelum terbit fajar kita harus niat dulu. Jadi dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa orang yang saum sunnah boleh berniat pada siang hari dan tidak diwajibkan untuk berniat pada malam hari seperti saum wajib. Apa yang dimaksud dengan niat sih? Misalnya di sini ya bahwa di surah Al-Bayyinah dijelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaati semata-mata karena menjalankan agama, juga melaksanakan sholat, menunaikan zakat, yang demikian itu agama yang lurus. Jadi niat itu adalah mengikhlaskan ibadah betul-betul karena Allah, mengharap ridho Allah dibarengi dengan menyempurnakan amal ibadah. Jadi niat itu termasuk perbuatan hati ya, bukan perbuatan arkan anggota badan seperti amalan tangan, kaki, lisan atau bibir. Oleh karena itu niat itu harus di dalam hati ya, tetapi yang dilafadzkan juga dipersilahkan ya. Jadi ini memang ada beberapa pendapat, ada yang dilafadzkan, silahkan yang sudah terbiasa dilafadzkan, yang sudah terbiasa di dalam hati dipersilahkan saja. Nah di sini ya bahwa begitulah niat itu Rasulullah dalam hal ini ya dipersilahkan tadi, mau talafud biniat, mau dilafadkan, atau yang sudah terbiasa dalam hati dipersilahkan saja. Nah ini bagaimana cara niat saum. Nah niat itu adalah syarat syahnya semua ibadah ya. Tanpa ada niat semua jenis ibadah tidak sah hukumnya dilakukan. Seseorang yang akan melaksanakan saum Ramadan harus berniat pada malam hari ya sebelum terbit fajar. Dan jika ia tidak berniat pada malam hari, dalam hal ini para ulama menyatakan bahwa ibadah saum orang tersebut tidak sah karena tidak ada niat sebelumnya. Nah tadi ya sudah tentang hal ini, tentang niat ini sudah. Kemudian pelaksanaan saumnya. Bagaimana penentuan waktu saum setelah turun surah Al-Baqarah 187? Nah penentuan waktunya dimulai saat terbit fajar sampai terbenam matahari. Hari ini berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab bahwa idza aqbala lail, jika malam telah tiba ya, min hahuna, dari arah sini, wa adbaro nahar, dan telah berlalu dari arah sini, serta matahahuna wa gharabat asyamsu, dan matahari terbenam, faqad aftara shaim, maka orang yang saum sudah boleh berbuka. Jadi jika malam telah tiba dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini serta matahari sudah terbenam, orang yang saum sudah boleh berbuka. Nah jadi keadaan ini berlangsung tepat ya setelah bulatan matahari terbenam meskipun sinarnya masih tampak. Jadi pernah Rasulullah saum menyuruh seseorang ya sahabat untuk memantau sinar matahari, dan jika orang itu telah melihat matahari tenggelam, Rasulullah langsung berbuka. Apa yang dilakukan Rasulullah ini ya dimaksudkan untuk menghapus anggapan sebagian masyarakat yang menilai bahwa waktu berbuka itu setelah tersebarnya kegelapan baik di sebelah timur maupun barat.
Dan hal ini dibuktikan dengan apa yang beliau lakukan dan apa yang dikerjakan para sahabat. Di antaranya adalah Abi Sa'id Al-Khudri yang berbuka saum saat bulatan matahari tenggelam. Bagaimana reaksi para sahabat setelah turun Al-Baqarah 187? Nah, gambaran reaksi sahabat ketika turun Al-Baqarah 187 terangkum dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Hadis ini menceritakan bahwa ketika ayat ini turun, sebagian sahabat mengikatkan tali pada kedua kakinya dengan dua benang putih dan benang hitam. Jika kedua benang tersebut belum tampak jelas, mereka tetap leluasa makan minum. Ada juga sahabat yang menaruh benang putih dan benang hitam di bawah bantal, dan ketika malam hari ia melihatnya sudah tidak tampak, ia berangkat ke rumah kepada Rasul untuk menemui beliau untuk menceritakan kejadian tersebut. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan benang hitam adalah malam hari dan benang putih adalah siang hari. Hatta yatabayyana lahumul khaitul abyad ya. Nah di sini apa perbedaan antara fajar kizib dengan fajar sodik? Fajar itu kan ada dua ya, ada fajar kizib, ada fajar sodik. Fajar kizib adalah fajar yang apabila seseorang mengerjakan sholat subuh hukumnya tidak sah gitu ya. Adapun bagi orang yang sahur di waktu itu seperti makan minum tidak ada larangan. Nah itu di waktu fajar kazib. Kalau fajar sidik, waktu di mana seseorang dibolehkan untuk mengerjakan sholat subuh dan sah hukumnya. Untuk orang yang ingin sahur, waktunya sudah habis. Oleh karena itu ia dilarang makan dan minum. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abdurrahman bin Sauban bahwa Rasulullah al-fajru fajroni, fajar itu ada dua macam. Amal fajru alladzi yakunu kadzana bisirhan fala yahilu shalah wala yuharrimu ta'am. Fajar itu ada dua. Fajar yang pertama kizib ya, sebagaimana dua ekor serigala, maka belum dibolehkan sholat subuh dan tidak dilarang makan. Sedangkan yang kedua adalah ketika hilang garis melintang di atas di batas ufuk, untuk sesungguhnya telah dibolehkan sholat subuh dan dilarang untuk makan. Nah jadi wa amal ladzi yadhhabu mustatilan fil ufuq fa innahu yahilu shalah wa yuharrimu ta'am. Nah tadi ya fajar sidik dan fajar kizib. Tanda-tandanya kalau fajar kizib itu berwarna putih panjang yang menjulur ke atas seperti ekor serigala. Kalau fajar sodik warnanya merah memanjang dan melintang di atas puncak gunung yang tersebar di jalanan gang rumah. Inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum saum dan sholat. Jadi tanda fajar sidik ini sesuai dengan ayat Al-Baqarah 187, sampai jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jika cahaya fajar tampak di ufuk dan puncak gunung sehingga terlihat seperti benang putih dan tampak di bagian atasnya seperti benang warna hitam, sisa-sisa malam yang akan beranjak pergi, itulah fajar shodiq, fajar yang benar. Allah menghendaki kemudahan ya. Allah yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah di sini la yagurranna ahadukum, jangan tertipu ya kalian, nida Bilal, dengan adanya azan Bilal, minas sahur, dari sahur, wala hadzal bayad hatta yastatir, dan warna putih itu untuk sahur sampai warna putih itu menyebar. Pertanyaan berikutnya, jika seseorang yang sedang sahur misalnya memegang gelas berisi air untuk diminum dan tiba-tiba azan subuh dikumandangkan, dalam kondisi ini haruskah ia menghentikan minumnya? Nah jadi bagi orang yang sedang sahur tiba-tiba azan berkumandang sedangkan air di dalam gelas masih di genggaman tangannya ya, maka ia tidak harus menghentikan minumannya, tetapi silahkan lanjutkan minumnya dengan tenang, penuh kenikmatan. Nah di sini ada hadisnya ya. Kalau Rasulullah idza sami'a ahadukum anida, jika salah seorang di antara kalian mendengar suara azan, fabiyadihi al-ina, sementara di tangannya masih ada bejana ya, kalau sekarang mungkin mangkuk, fala yadahu, maka janganlah meletakkannya hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai ia memenuhi hajatnya. Ya, jadi boleh ya ketika udah megang kemudian azan, nah maka silahkan untuk dihitungkannya seperlunya gitu, jangan menjadi kelalaian, itu hanya sesekali gitu ya. Dalam Jami Sahih Al-Jami disebutkan bahwa hadis ini hadis yang sahih dan bisa dijadikan hujah ya. Meskipun begitu, sahur yang demikian itu hendaknya tidak dijadikan kebiasaan. Harus hati-hati ya dalam melaksanakan syariat Islam. Makanya ada al-imsak itu 10 menit itu udah berjaga-jaga ya.
Ya mungkin silahkan saja ini ya, jangan sampai menjadi sebuah kebiasaan, tetapi sesekali ketika kita seperti itu, intinya solusinya teruskan gitu ya sekeperluannya. Hal apa sih yang termasuk sunnah saum? Yang termasuk sunnah saum itu makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air ya. Pokoknya sahur wajib ya, maksudnya sunnah gitu ya. Walaupun hanya seteguk air. Memperlambat sahur pada akhir malam ya, sebelum terbit fajar, isinya jam 4-an lah ya. Mempercepat berbuka saum kalau sudah yakin bahwa matahari terbenam dan dilaksanakan sebelum sholat maghrib. Kalau sekarang kita mendengar azan ya. Membaca doa sebelum buka saum, memberi buka ya kepada orang yang sedang saum meskipun hanya dengan sebutir kurma atau segelas air. Nah, kemudian mandi junub haid dan nifas sebelum terbit fajar sehingga saat memasuki waktu saum badannya sudah bersih dan suci. Menahan lidah dari ucapan yang tidak bermanfaat, memperbanyak sedekah kepada fakir miskin, belajar banyak ilmu khususnya Quran baik di waktu siang maupun malam. Melaksanakan iktikaf ya, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, jadi diantaranya inilah ya masalah-masalah yang dibahas ya, diantaranya seputar saum ada 125 masalah ya. Di antaranya apakah puasa wisol itu seperti apa? Bolehkah kita saum wisol ketika azan subuh sudah berkumandang dan masih ada air ya? Batalkah saum kita? Bolehkah ketika menjelang bulan Ramadan kita SMS dengan ucapan memohon maaf? Apakah itu bid'ah atau bukan? Misalnya, nah ini ada 125 masalah saum. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Sudah jam 6 lebih 13 menit. Mudah-mudahan walaupun berulang-ulang membahas tentang saum, semakin meyakinkan diri ya, memantapkan diri untuk melakukan saum yang lebih bermakna lagi ya di tahun ini. Mudah-mudahan kita ya meniru, meneladani Rasulullah ya. Rasulullah mah sampai tarawihnya juga ya, sampai tengah malam atau sampai sepertiga malam, bahkan sampai hampir terbit fajar gitu. Nah, kita teladani, mungkin kita juga diperpanjang gitu ya. Kemudian setiap malam Rasulullah setoran ya, setoran Quran kepada malaikat Jibril. Nah, kita juga mudah-mudahan ya semakin malam itu betul-betul diisi ya dengan hal semacam itu, baik kita menghafal, mentadaburi atau memperbanyak bacaan gitu ya. Kemudian Rasulullah juga dari buku 24 jam, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi apa yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan kita semakin hari semakin sempurna ya ibadah saum kita, sebagaimana Rasulullah SAW sangat sempurna ibadah saumnya gitu ya, mulai dari seluruhnya dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, tadi siapa ini? Bunda Juhro. Silahkan, boleh ditutup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berakhir sudah kajian kita pada pagi hari ini. Kita aturkan jazakillahi khairan jaza kepada guru kita yang terhormat Bunda Dr. Fenty Inayati. Semoga Allah mencatat beliau jadi amal jariah bagi beliau, dan semoga beliau dan keluarga juga kita semuanya selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan dakwah-dakwah kita di lingkungan mana kita berada. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta